Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang tanah dan lumpur surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berkata, wahai Rasulullah, jika kami melihatmu, maka hati kami menjadi tipis dan rasa-rasanya kami telah menjadi penghuni akhirat. Sebaliknya jika kami berpisah denganmu, maka kami kagum kepada dunia dan kami mencium istri dan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian pada posisi seperti ketika kalian bersama denganku, maka para malaikat akan menjabat kalian dengan tangan mereka dan mereka akan mengunjungi tangan kalian di rumah-rumah kalian. Jika kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah pasti mendatangkan kaum yang melakukan dosa agar Allah bisa memberi ampunan kepada mereka. Kata Abu Hurairah, kami berkata, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami tentang surga dan bangunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batu batanya dari emas dan perak. Adukannya beraroma kesturi. Kerikilnya adalah mutiara lu'lu dan mutiara yakut. Tanahnya adalah zafaran. Barang siapa masuk ke dalamnya, maka ia merasakan kenikmatan dan tidak sengsara. Ia kekal dan tidak mati. Pakaian tidak lusuh. Masa mudanya tidak habis. Ada 3 doa yang tidak ditolak, doa pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka puasa dan doa orang yang teraniaya diangkat ke atas awan dan pintu-pintu langit dibuka untuknya. Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, engkau pasti aku tolong meskipun tidak sekarang ini. Diriwayatkan Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Begitulah sebagaimana disebutkan hadis-hadis ini bahwa tanah surga adalah zafaran. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya masuk ke dalam surga dan ternyata di dalamnya ada kubah dari mutiara dan tanahnya beraroma kesturi. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini adalah cuplikan hadits tentang Miraj. Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad tentang tanah surga. Ibnu Sayyad menjawab, tepung putih beraroma kesturi dan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya benar. Kemudian hadits ini juga diriwayatkan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Umamah dari Al-Hariri dari Abu Nadroh bahwa Ibnu Sayyad bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanah surga, beliau menjawab, ia merupakan tepung putih, beraroma kesturi dan bersih. Diriwayatkan Muslim. Sufyan bin Uyainah berkata dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang berkata, orang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Muhammad, pada hari ini sahabat-sahabatmu menderita kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mereka kalah dalam hal apa? Orang tersebut berkata, orang Yahudi bertanya kepada mereka tentang jumlah malaikat penjaga neraka. Mereka menjawab, kami tidak tahu. Kami perlu bertanya dulu kepada Nabi kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pantaskah suatu kaum dinyatakan kalah hanya karena ditanya tentang suatu perkara yang belum mereka ketahui dan hanya karena mereka mengatakan, kami perlu bertanya kepada Nabi kami. Orang-orang Yahudi adalah benar-benar musuh-musuh Allah. Mereka meminta kepada nabi mereka agar nabinya memperlihatkan Allah secara jelas kepada mereka. Musuh-musuh Allah tersebut adalah urusan saya dan saya sendiri yang bertanya kepada mereka tentang tanah surga bahwa tanah surga adalah berupa tepung putih. Tatkala orang-orang Yahudi telah tiba di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya, wahai Abu Qasim, berapa jumlah malaikat penjaga neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan isyarat kedua tangannya, begini, dan beliau menggenggam jari satunya yaitu 19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada mereka, bagaimana bentuk tanah surga? Mereka saling berpandangan di antara mereka hingga akhirnya mereka berkata, wahai Abu Qasim, bentuk tanah surga adalah seperti roti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, roti asalnya adalah tepung putih. Ketiga sifat tanah surga tersebut tidak saling bertentangan.
Sekelompok generasi salaf berpendapat bahwa tanah surga tidak lebih dari dua, kesturi dan zafaran, bahwa Muktab bin Sumi berkata bahwa tanah surga adalah kesturi dan zafaran. Atau ada kemungkinan dua makna yang lain. Makna pertama, bahwa tanahnya adalah berupa zafaran dan jika ia diberi air, maka menjadi kesturi. Lumpur juga bisa dinamakan tanah. Hal ini ditunjukkan oleh redaksi yang lain, lumpurnya adalah kesturi. Lumpur yang dimaksud adalah tanah itu juga. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Ala bin Zayyad, tanahnya adalah zafaran dan lumpurnya adalah kesturi. Maka karena tanahnya adalah baik dan airnya juga baik, maka masing-masing dari keduanya menyatu kepada yang lain hingga menimbulkan kebaikan yang lain yaitu kesturi. Makna kedua, bahwa tanah surga adalah ibarat zafaran dari sisi warnanya dan kesturi dari sisi aromanya dan ini sesuatu yang amat indah. Keelokan dan kecantikan adalah warna zafaran dan aromanya adalah aroma kesturi. Begitu juga persamaannya dengan tepung putih lembek. Makna ini disebutkan Sufyan bin Uyainah dari Abu Najih dari Mujahid bahwa bumi surga berasal dari perak, tanahnya adalah emas dan warna putihnya seperti warna perak dan aromanya adalah aroma kesturi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tanah surga berwarna putih, halamannya adalah batu-batu dari kapur barus dan ia dikelilingi oleh kesturi seperti bukit pasir. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir kemudian penghuni surga dari yang paling depan dan belakang berkumpul di dalamnya dan berkenalan. Lantas Allah meniupkan angin rahmat lalu berhembuslah aroma kesturi pada mereka. Masing-masing dari mereka pulang menemui istrinya dan mereka bertambah tampan hingga istrinya berkata, sungguh tadi engkau keluar dari sisiku sementara saya tidak begitu jelas melihatmu dan sekarang saya semakin terpikat denganmu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana bangunan di surga? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, batu batanya adalah perak dan emas, adukannya adalah kesturi yang sangat harum, kerikilnya adalah mutiara lu'lu, dan mutiara yakut dan tanahnya adalah zafaran. Abu Said berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membangun surga-surga Aden dengan tangannya sendiri. Bangunannya terdiri dari batu bata dari emas dan perak. Ia menjadikan adukannya adalah kesturi, tanahnya adalah zafaran, kerikilnya adalah mutiara lu'lu, kemudian Allah berkata kepadanya, bicaralah. Surga-surga Aden menjawab, sungguh, orang-orang beriman telah beruntung. Para malaikat berkata, berbahagialah Anda karena Anda menjadi tempat tinggal para raja. Dari Ubay bin Ka'ab yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, saya bertanya kepada Jibril, sesungguhnya manusia akan bertanya kepadaku tentang surga. Jibril berkata, katakan kepada mereka bahwa surga adalah mutiara dan tanahnya adalah ikian. Ikian adalah emas murni. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.